Halo teman-teman semua, selamat datang di video keempat dari sesi belajar Laravel. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Blade Template, routing, dan juga controller ya teman-teman. Kita akan mulai dari yang namanya Blade Template. Jadi Blade itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat dari website dokumentasinya Laravel, Blade itu adalah simple, di mana dia itu merupakan sebuah engine template yang powerful yang dimiliki oleh Laravel. Blade ini nggak akan seperti engine-nya template PHP ya, karena Blade ini dia tidak restrict ketika kamu ingin menggunakan code-nya PHP secara murni gitu ya di dalam Blade-nya kamu. Nah, jadi simpelnya itu adalah Blade ini dia itu ada di dalam Laravel dan Blade ini itu bisa dibilang kayak sebuah engine-nya atau tenaganya dalam membantu kita gitu ya dalam membuat sebuah template gitu. Artinya kalau kita berbicara tentang template, berarti ya udah kita buat sebuah struktur yang mana strukturnya itu bisa kita pakai-pakai nantinya di beberapa view lainnya kayak gitu. Nah, terus Blade di sini itu memungkinkan kita untuk menulis code PHP secara murni. Jadi kalau kalian pengen menulis kode murni di dalam PHP gitu ya, sintaks murni PHP di dalam Blade itu bisa teman-teman. Karena Blade itu PHP itu merupakan bagian juga dari Blade. Nah, oke. Di sini adalah salah satu contoh routing ya teman-teman. Ini kalau teman-teman belum tahu ini maksudnya apa, kita nanti akan bahas lebih detail tentang routing. Jadi di sini ada sebuah route, di mana route-nya ini memiliki metode get. Get URL-nya ada slash, di mana slash ini menandakan route yang akan pertama kali dipanggil ya teman-teman. Terus untuk parameter kedua itu adalah callback function, di mana dia itu akan mereturn atau mengembalikan sebuah view yang kita buat nih. Misalkan kita punya view-nya itu adalah welcome atau welcome.blade.php. Nah, nanti kita ingin mengirimkan misalkan sebuah data gitu ya ke dalam welcome blade.php kita. Kita bisa tulis saja dalam bentuk associative array, misalkan key-nya itu adalah name dan value-nya itu adalah samata. Jadi nanti di dalam sebuah welcome.blade.php kita akan punya sebuah file gitu ya. Kalau kita punya sebuah variable. Kalau kita passing tadi sebelumnya, kita tinggal tulis saja key yang tadi kita punya. Misalkan di sini adalah name, ya udah berarti kita tuliskan juga name gitu. Dan usahakan sama ya. Kalau di sini ada s, berarti juga di welcome.blade.php-nya juga ada s kayak gitu. Nah, paling kita coba demoin aja ya teman-teman, biar lebih kebayang. Nah, di sini teman-teman bisa buka foldernya terlebih dahulu. Aku bakal ngebuat sebuah folder baru ya teman-teman, untuk membuat Laravel kita. Nah, di sini teman-teman untuk ngebuat Laravel, teman-teman buka aja command prompt-nya. Di sini bisa langsung dari pad-nya di sini, teman-teman klik. Terus dan tulis saja cmd, nanti dia bakal kebuka sebuah command prompt seperti ini teman-teman. Nah, di sini untuk ngebuat Laravel gitu ya, di video sebelumnya aku udah pernah jelasin gimana caranya kita membuat project Laravel secara global ataupun lokal gitu ya untuk komposernya. Di sini kan aku udah install Composer secara global, berarti aku bisa langsung tulis saja Laravel new, nama projectnya nih teman-teman. Misalkan aku bakal tulis belajar dash Laravel kayak gini. Nanti dia secara otomatis dibuat nih teman-teman. Oke, ini paling kita untuk starter kitnya kita nggak usah pakai ya teman-teman. Kita akan buat dari awal aja. Terus untuk testing frameworknya kita pakai PHP unit. Untuk Git repository, karena nanti aku bakal upload juga ke Git, aku tulis saja yes di sini. Nah, ini nanti harusnya dia tinggal ngebuatin ya, ngedownload dan juga menginstal si Laravelnya, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk
penggunaan database-nya, kita akan pilih MySQL dulu ya. Terus saja MySQL di sini. Nah, nanti harusnya project kita udah berhasil dibuat ya teman-teman. Kita akan coba cek di sini ya teman-teman. Kita tadi namanya itu adalah belajar Laravel di sini. Kita udah berhasil buat, kita buka aja. Nah, di sini kita bisa langsung buka text editor kita ya, untuk Visual Studio Code-nya. Nah, ini paling kita pindah dulu directory ke belajar Laravel. Caranya adalah kita tulis saja cd atau change directory belajar Laravel. Nah, kita udah di dalam folder belajar Laravel di sini teman-teman. Untuk membuka Visual Studio Code-nya, teman-teman bisa tulis saja code spasi titik kayak gini, terus di enter. Nanti secara otomatis bakal tampil nih untuk Visual Studio Code-nya. Nah, ini paling untuk command prompt-nya aku tutup aja ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah tampilan awal ketika teman-teman baru membuat sebuah project Laravel ya. Kita ada beberapa banyak folder, tapi kita nggak akan bahas ini semua ya teman-teman. Kita akan fokus dulu di dalam folder roots, terus ada file yang namanya web.php nih teman-teman. Kita scroll ke bawah aja, nanti kita punya root awal kita, yaitu root, kita punya metode get. Parameter pertama itu adalah URL, terus parameter kedua itu adalah callback-nya, kayak gitu teman-teman. Nah, paling kalau kita lihat di sini kan dia nge-return view ya, nge-return view dari welcome. Welcome ini adalah sebuah blade, engine blade gitu ya, engine blade yang ada dalam Laravel ya teman-teman. Untuk ngeceknya, untuk melihat filenya itu ada di mana, teman-teman bisa buka aja folder resource di sini, terus di bagian views, terus teman-teman bakal ngeliat sebuah file yang namanya welcome.blade.php. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman buka, nanti dia secara otomatis udah disediakan file HTML-nya nih teman-teman. Kayak gini. Kayak gini ya teman-teman. Cukup panjang. Paling kita coba untuk ngejalanin dulu, atau kita bakal lihat isi dari welcome.blade.php ini seperti apa nih teman-teman. Nah, untuk ngejalaninnya, teman-teman buka aja terminalnya. Caranya, teman-teman itu kalau shortcutnya bisa tekan Ctrl J ya, tekan aja Ctrl J, atau kalau mau manual itu ada di view, terus pilih aja yang terminal seperti ini. Nanti harusnya bakal tampil nih terminal teman-teman. Nah, untuk menjalaninya teman-teman bisa tulis aja PHP artisan serve kayak gini teman-teman. Kalau udah ditulis, teman-teman bisa tekan enter. Nanti dia bakal secara otomatis nge-deploy gitu ya project kita dalam localhost nih, yaitu untuk portnya dalam 8000. Nah, ini teman-teman bisa buka aja, teman-teman bisa copy terus paste dalam browser, atau teman-teman bisa hover lalu pencet Ctrl gitu ya di dalam keyboard teman-teman. Nanti kursornya dalam bentuk pointer berubah ya. Kita tinggal klik aja nih. Dan nanti secara otomatis dia bakal muncul project Laravel-nya. Nah, ini paling aku close dulu ya teman-teman untuk project-project lainnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Laravel kita nih teman-teman. Jadi ada dokumentasi, ada Laracast, Laravel News, sama Vibrant Ecosystem. Nah, ini teman-teman kalau pengen ngeliat atau nge-explore sendiri itu silahkan ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari welcome.blade.php-nya nih teman-teman. Nah, sekarang kita bakal coba, kita nggak akan pakai welcome.blade.php-nya ini, jadi kita bisa hapus saja. Kita akan isi dengan file HTML terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita buat aja kayak gini. Nah, nanti secara otomatis dia bakal ngebuat HTML dengan tanda seru tadi. Ini untuk terminalnya paling aku coba hide dulu. Nah, terus kita akan coba misalkan menulis, misalkan kita akan tulis hello world dulu ya teman-teman. Kita pakai tag H1 aja, hello
Wow, kayak gini. Nah, terus kalau kita lihat dalam browser kita, terus kita refresh, nah secara otomatis dia bakal ada yang namanya Hello World gitu. Artinya kita udah berhasil ngubah nih struktur dari si welcome.blade.php-nya kayak gitu. Oke, nah tadi kan kalau dikasih contoh gitu ya, teman-teman ada melihat kita tuh ternyata bisa ngasih data ya ke dalam Blade kita gitu, ke dalam view kita. Caranya ya kita isi data apa yang mau kita kirimkan dalam bentuk array gitu. Nah, ya udah, berarti kita buka untuk root-nya itu ada dalam web.php. Kita buka aja di sini. Misalkan di sini aku bakal ngirim uh, sebuah data gitu ya. Misalkan name. Kita akan bentuk associative array dulu. Misalkan namanya itu adalah Dimas kayak gini. Jadi ada sebuah data dengan key-nya itu adalah name, terus dikirimkan ke dalam welcome di sini. Nanti untuk nampilin nama Dimas ini, kita cukup panggil nama name-nya ini dari key-nya di sini. Ya udah, berarti dalam welcome.blade.php kita bisa tulis ini, kita ganti aja halo. Nah, untuk membuat gitu ya, untuk nampilin si name-nya ini, kalau kita bisa pakai dua cara. Yang pertama kita bisa pakai sintaks PHP kayak gini, ya. Terus kita tulis saja name kayak gini. Ini sintaks PHP ya, teman-teman. Kalau kita lihat, kalau kita lihat, kita refresh. Nah, dia bakal muncul ya, hello Dimas kayak gini. Nah, sebenarnya ini nggak ada masalah ya, teman-teman. Tapi untuk kayak gini tuh sebenarnya kurang enak dibaca gitu. Nah, jadi makanya kita tuh butuh yang namanya blade di sini supaya kita bisa pakai fitur dari blade-nya ini, yaitu bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman terus saja kurung kurawal 2 kali sama kurung kurawal 2 kali untuk buka sama tutupnya ya teman-teman. Nah nanti ini tuh kurang lebih kayak sintaks PHP gitu. Jadi kalau teman-teman pakai kayak gini kan ini dia bakal nampilin atau ngeprint gitu ya sesuatu ke dalam layar Laravel kita gitu. Sorry, ke dalam website kita. Sedangkan kalau kita pakai kurung kurawal kayak gini, artinya kita pakai yang namanya blade-nya di sini. Kita pakai blade-nya ini untuk nampil sesuatu juga. Nah, cuma di sini tuh lebih enak gitu teman-teman. Kalau teman-teman nanti bakal punya data yang lebih panjang dengan menggunakan si blade ini, otomatis nanti teman-teman bisa memakai fitur tambahan gitu. Misalkan contohnya seperti aset gitu ya, nanti bakal kita pakai di project kedepannya. Aset ini nanti bakal teman-teman pakai untuk menampilkan sebuah misalkan gambar gitu ya, menampilkan gambar dari folder public nih. Folder public itu ada di sini teman-teman. Jadi biasanya kalau teman-teman pengen nampilin gambar atau nyimpen gambar juga bisa dalam folder public, yang mana nanti bisa diakses oleh orang lain juga. Kayak gitu. Nah itu sekilas introduction dari si blade-nya dulu ya teman-teman. Jadi di sini kita akan coba untuk nampilin name-nya. Ya udah berarti sama kita tinggal tulis sama variabelnya name di sini. Nah kalau kita lihat di browser kita, terus kita refresh, harusnya sama ya teman-teman, nggak ada yang berubah. Dan ini nggak error, kayak gitu. Nah itu tentang ini ya, view kayak gitu. Tentang blade.php. Oke, selanjutnya yang menariknya adalah kita ternyata selain bisa mengirimkan data, kita tuh bisa membuat atau memasukkan gitu ya, memasukkan view ke dalam view kita sekarang. Jadi ada view lain yang kita masukin ke dalam view kita sekarang gitu. Itu kita pakai namanya include ya teman-teman. Kita pakai namanya include. Misalkan kita punya sebuah HTML, terus kita punya sebuah form, dan ternyata kita di atas formnya itu kita pengen nampilin misalkan sebuah error gitu. Error yang akan ditangkap dari pengiriman formnya itu, dari request formnya. Nah ini biar nggak terlalu pusing gitu ya, aku bakal coba sederhanain, bakal kasih contoh yang lebih mudah. Misalkan kita ke welcome.php lagi, di sini misalkan aku komen aja untuk hello-nya,
Kita akan coba tulis ya. Ini adalah welcome blade.php. Jadi ini menandakan bahwa halaman yang kita akses sekarang itu adalah welcome.blade.php. Misalkan aku akan ngebuat sebuah file baru, jadi aku klik kanan aja di dalam folder views di sini. Terus aku bisa pilih yang namanya new file ya teman-teman. Klik aja new file, terus teman-teman bisa isi nama filenya. Misalkan biasanya gitu ya, aku bakal tulis aja kayak gini. Contohnya adalah konten. Nah, kalau teman-teman ingin pakai blade-nya, otomatis teman-teman harus tulis juga blade, terus PHP di belakangnya. Ini menandakan bahwa teman-teman ingin memakai fitur blade yang ada dalam PHP, teman-teman. Oke, teman-teman bisa tulis kayak gini. Nah, nanti tinggal diantar aja. Otomatis ngebuat file barunya di sini. Jadi kita punya dua file. Yang pertama itu adalah welcome.blade.php dan yang kedua itu adalah content.blade.php. Sekarang kita ingin memasukkan nih konten ini ke dalam welcome-nya. Yaudah, teman-teman bisa tulis HTML kayak gini, tapi aku tidak sarankan. Kenapa? Karena konsepnya itu adalah kita akan mengambil gitu ya, mengambil isi dari kontennya itu ke dalam welcome. Kalau misalkan teman-teman tulis double kayak gini, tag HTML lagi gitu ya, otomatis nanti bakal ada dua dari head kayak gini sama bodinya, dan ini akan membingungkan ya teman-teman. Jadi saranku adalah teman-teman nggak usah buat HTML baru lagi, teman-teman tinggal tulis isi kontennya apa. Misalkan aku bakal tulis saja ini adalah konten kayak gini. Ini adalah contoh sederhana ya teman-teman. Ini adalah konten. Nah, terus kita pengen masukin file konten ini ke dalam welcome-nya. Yaudah, berarti kita pakai function yang namanya include. Nah, di sini teman-teman bisa tulis aja include view di sini. Terus teman-teman bisa isi sesuai dengan namanya, nama file yang pengen kita masukin nih. Kalau kita pengen masukin si konten, ya udah kita tulis aja konten kayak gini. Nah, otomatis nanti setelah kalimat ini adalah welcome.blade.php, harusnya nanti bakal muncul isi dari kontennya ini, teman-teman. Kita cek ya. Oke, di browser kita refresh. Nah, ini nanti bakal muncul ya. Ini adalah konten. Terus di atasnya ini adalah welcome.blade.php. Nah, sebenarnya kegunaan seperti ini buat apa sih, teman-teman? Teman-teman bisa buat gitu ya. Biasanya kalau dari pengalamanku, teman-teman bakal ngepakai include ini untuk yang bakal sering teman-teman pakai adalah pembuatan header dan juga footer gitu ya. Misalkan kita akan ngebuat dua file baru ya. Header.blade.php kayak gini. Terus file selanjutnya adalah footer.blade.php. footer.blade.php. Jadi teman-teman ada header, ada footer, ada konten, dan juga ada headernya nih teman-teman. Ini paling aku coba namain dulu satu-satu ya. Ini header, terus di footer, ini footer, kontennya ini adalah konten, kayak gitu teman-teman ya. Oke, ini header, ini footer. Nah sekarang teman-teman udah masukin include-nya ya. Kita bakal coba ambil dari headernya nih teman-teman. Kita terus saja header kayak gini, sama ini footer. Terus ini coba kita masukin di bawahnya ya. Header, terus isinya apa, sama footer gitu ya. Kita coba cek, kita refresh. Nah nanti dia bakal kayak gini. Ini header, terus ini ada welcome.blade.php-nya, sama ini footer. Nah ini teman-teman bisa customize lagi ya, bisa atur-atur lagi layout dan juga tampilannya. Tapi ini adalah ilustrasinya. Jadi teman-teman bisa pakai nih, salah satu kegunaannya adalah pembuatan header sama footernya, kayak gitu. Oke, kayak gitu ya contohnya teman-teman untuk pemakaian include. Nah, jadi selain teman-teman bisa membuat include gitu ya di dalam Blade, teman-teman juga bisa membuat yang namanya template inheritance.
Dengan menggunakan template inheritance, itu akan memudahkan kita dalam membuat sebuah template yang reusable. Contohnya di sini, teman-teman punya sebuah file namanya app.blade.php nih teman-teman. Teman-teman buat semacam template yang seperti ini, terus nanti teman-teman bakal punya file lain nih yang akan menginherit dari template yang teman-teman udah buat. Nah, kita lihat dulu ya untuk contoh template-nya nih teman-teman. Untuk pembuatan template, teman-teman biasa menggunakan yang namanya yield dan juga section. Yield di sini dia itu akan ibaratnya kayak dia akan mengassign sebuah value gitu ya yang bisa ditempatin dari page lain gitu. Misalkan di sini kan ada app name dash. Nah, setelah app name dash ini, dia ini kita bisa nimpa sebuah value di sini. Jadi setiap page itu kan punya title yang berbeda-beda ya. Misalkan ada yang namanya home, ada yang namanya dashboard, ada yang namanya misalkan profile dan lain sebagainya. Nah, setiap page itu teman-teman bisa assign tuh sebuah value entah itu home, dashboard ataupun profile di dalam yield di sini teman-teman. Jadi dia bakal disesuaikan app name dash home, app name dash dashboard atau app name dash profile kayak gitu teman-teman. Nah, terus ada yang namanya section. Section di sini artinya kita akan memberitahu di bagian mana sih kita akan membuat sebuah template gitu. Jadi contohnya di sini di dalam tag body kita akan membuat sebuah section yang isinya itu adalah sidebar. Kita akan membuat sebuah section yang namanya sidebar. Artinya ketika kita punya file lain yang menginherit template ini, dia bisa menimpa juga di sectionnya, sama seperti yield. Cuman bedanya, yield itu dia hanya satu gitu ya, hanya satu dalam tagnya. Sedangkan kalau untuk di body, kita tuh bisa menimpa di beberapa bagian gitu, di bagian mana yang kita pengen timpa. Oke, terus tadi kan kita udah lihat ya template di sini yang namanya app.blade.php. Selanjutnya kita punya file yang namanya child.blade.php. Nah, tadi yang aku bilang child.blade.php ini akan menginherit dari template-nya ya kan yang namanya app.blade.php di sini. Nah, untuk melakukan inheritnya itu kita tinggal tulis yang namanya extends di sini. Terus misalkan di sini ada folder yang namanya layouts, baru nama filenya yaitu app. Tapi nanti teman-teman bisa sesuaiin aja apakah dia dalam folder, apakah dia ada di luar folder, itu bisa sesuaikan aja teman-teman. Jadi untuk menginherit sebuah dari blade tertentu, kita bisa pakai keyword yang namanya extends. Terus misalkan kita pengen isi terlebih dahulu si title-nya ya, kita bisa tulis aja section title, yaitu isinya namanya apa gitu, misalkan page title. Terus kalau teman-teman pengen isi untuk section yang namanya sidebar, kita tulis aja section juga namanya sidebar. Nah, ini optional, teman-teman bisa isi apa aja gitu ya di dalam section sidebar-nya ini. Atau teman-teman bisa juga kosongin. Jadi kalau teman-teman misalkan di sini ada yield, kemudian ada section, teman-teman sebenarnya tuh bisa abaikan gitu, atau bisa nggak dipakai juga isinya apa gitu. Jadi nanti dia bakal kosong. Ini optional ya, kalian bisa pakai atau enggak. Kalau kalian mau pakai, kalian bisa tulis section di sini, terus sesuaikan namanya title atau sidebar atau konten gitu ya. Misalkan di sini contohnya sidebar, terus teman-teman bisa isi isinya apa gitu. Nah ini ada yang namanya parent. Kalau parent itu artinya dia bakal ngambil isi dari template-nya dulu. Misalkan di sini kan ada tulisan this is the master sidebar gitu. Nanti berarti bakal ditampilin dulu master sidebar-nya, baru selanjutnya dia akan ditampilin append to the master sidebar kayak gitu. Nah ini kalau kalian mau gabungin mau nimpa kontennya gitu ya, tinggal tulis saja section, nama title-nya apa gitu ya, konten misalkan yang ada di sini, konten, baru kalian bisa isi nih, isinya apa gitu.
Paling kita coba dulu ya untuk template inheritance-nya nih teman-teman. Kita tadi udah pakai yang namanya include di sini, include untuk header, kemudian include untuk footer. Gimana kalau misalkan kita buat welcome-nya ini sebagai sebuah template yang nanti bakal bisa dipakai untuk kita isi dari kontennya nih teman-teman. Nah, caranya adalah ini kita hapus saja dulu. Terus kita akan buat ini sebagai template. Berarti di sini aku bisa tulis saja, misalkan section di sini. Section. Terus teman-teman bisa isi nih judulnya apa. Misalkan sectionnya itu adalah konten gitu. Terus jangan lupa tulis juga and section kayak gini. Nah ini sebenarnya akan lebih bagus kalau misalkan teman-teman pakai section itu teman-teman isi gitu. Misalkan hello world gitu. Teman-teman kalau misalkan pakai section, usahakan lebih baiknya itu ada sesuatu yang diisi. Tapi karena kasusnya di sini aku nggak mau isi gitu ya, nggak mau isi untuk hello world-nya, jadi paling ini aku komen aja. Aku bisa ganti dengan yang namanya yield gitu. Content kayak gini. Nah ini yang membedakan yang namanya section dan juga yield. Kalau yield itu teman-teman pengen nimpa bagian tertentunya, artinya benar-benar pure nggak ada yang mau ditambah gitu. Tapi kalau misalkan section, teman-teman bisa menambahin sesuatu nih ke dalam headernya gitu. Sorry, ke dalam file lainnya kayak gitu. Nah, di sini karena aku nggak mau nambahin sesuatu, ya udah aku pakai yield aja. Terus untuk title, di sini aku bakal ganti aja dengan yield juga. Terus aku ganti namanya sebagai title di sini. Oke, kayak gini. Nah, kalau kita lihat di browser kita, kalau kita refresh, harusnya dia cuma muncul ini header sama ini footer. Ya, ini header sama ini footer. Sekarang kita pengen nampilin isi kontennya di antara header dan juga footer. Nah, caranya gimana? Ya udah berarti kita tinggal isi aja kontennya ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini dia udah berhasil isi gitu. Udah berhasil ngisi isinya apa. Ini adalah konten gitu kan. Nah, tapi yang harus kita lakuin sebenarnya masih kurang, yaitu kita ingin memberitahu bahwa blade di sini dia itu akan menginherit dari blade-nya welcome. Nah, caranya gimana? Kita bisa tulis saja, ini aku cut aja, kita bisa tulis saja namanya extends, kayak gini. Extends. Nah, di sini teman-teman bisa pilih gitu ya, file mana yang mau di-inherit. Misalkan kita mau inherit welcome, ya udah berarti kita tulis saja welcome kayak gini. Nah, terus kita bakal ambil nih template apa yang udah disediakan. Misalkan kita punya yield di sini untuk title sama yield di sini dengan title-nya konten gitu ya. Judulnya konten sama judulnya title. Nah, berarti kalau kita pengen nimpa salah satu gitu ya, kita tinggal tulis saja yaitu section sama nama title-nya gitu atau nama judulnya. Karena di sini misalkan aku pengen ubah untuk title-nya dulu deh. Berarti aku bakal punya di kontennya itu title, atau karena kita cuma satu doang ya, kita nggak usah pakai section, kita tinggal timpa aja namanya apa gitu. Misalkan konten gitu ya. Oke, title isinya adalah konten. Kita coba cek lagi di browser kita. Di sini kalau kita perhatikan, dia itu kan masih berupa address ya, atau berupa localhost kita di port 8000. Kalau ini aku refresh, ya ini nggak kerja ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan ya. Jadi sebenarnya ini udah bekerja, cuman permasalahannya itu adalah kita harus mengakses halaman kontennya teman-teman. Kalau kita mengakses halaman template-nya, otomatis kita hanya memberikan template-nya saja. Sedangkan kita pengen melihat isi dari kontennya di sini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita tambahin aja sebuah routingan baru. Ini paling aku duplicate aja. Aku duplicate, terus aku bakal ganti URL-nya itu menjadi /content kayak gini.
Terus untuk datanya di sini aku hapus saja karena kita nggak akan kirim data. Lalu untuk view-nya kita akan ganti menjadi konten kayak gini. Jadi bakal nge-return view konten sini. Kayak kalau kita refresh di sini, nah dia bakal tetap sama. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita akan menambahin URL-nya nih. Di sini kan baru 8000 ya portnya. Kita kasih aja slash content kayak gini. Terus kita enter. Nah, nanti kalau teman-teman lihat, title kita itu sekarang judulnya itu adalah konten. Karena kan tadi judulnya itu masih ini ya, berupa localhost, portnya 8000. Sekarang title-nya udah keganti jadi konten. Dan kalau teman-teman lihat, kita masih punya ini header sama ini footer gitu. Kayak gitu. Artinya kita udah berhasil nih memakai template-nya. Sekarang kita bakal coba untuk nambahin isi konten antara header dan juga footer-nya nih teman-teman. Nah, jadi kita balik aja ke content.play.php-nya. Terus kita akan coba timpa, misalkan aku bakal pakai untuk judulnya itu adalah konten ya. Kita bakal timpa di bagian ini. Ya udah, berarti di dalam content.play.php-nya kita tulis saja section. Bukan section ini ya. Section. Usahakan teman-teman itu pilih yang content section ini. Jangan yang di atasnya. Pilih yang ini, terus teman-teman bisa sesuaikan judulnya. Misalkan namanya konten ya, sesuai dengan template-ku. Terus di dalamnya aku bakal contohin isinya itu adalah this is content gitu. Kayak gini. Terus kalau kita lihat, terus kita refresh, nah otomatis kita udah berhasil ngebuat nih isi dari kontennya. Jadi di atasnya ada header, harusnya ada footer gitu ya. Terus di dalamnya kita punya sebuah konten kayak gitu teman-teman. Nah, ini akan jauh lebih mudah ketimbang kita menulis ulang kembali teman-teman. Ketimbang kita tulis ulang lagi kembali gitu ya. Misalkan ini ada header, terus ini ada footer, terus di dalam content.php-nya lagi teman-teman tulis header lagi, ada footer lagi, itu bakal nyusahin. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan ada perubahan gitu ya di headernya atau di footernya di suatu saat kemudian, otomatis teman-teman harus mengubah semuanya nih di dalam file blade.php-nya nanti, dan itu sangat akan memakan waktu teman-teman. Itulah kenapa kita pakai template Blade Engine ini untuk memudahkan kita dalam menampilkan logikanya, menampilkan view-nya, kayak gitu teman-teman.